POV ketiga tentang dividen ya. Oke, jadi untuk membeli sebuah perusahaan, saham dari sebuah perusahaan yang bagi dividen, yang harus kita perhatikan berikutnya adalah fundamental perusahaan. Ini sangat-sangat penting. Tidak ada satupun investor yang boleh mengabaikan fundamental perusahaan. Meskipun si perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C bagi dividen, kalau ternyata selama ini dia rugi dan dia baru untung sepanjang 2 tahun, 3 tahun terakhir, terus akhirnya dia memutuskan bagi dividen, bagi pendapat saya, ini adalah red alert, atau bahasa zaman sekarang yang red flag-nya banyak banget ya. Ini adalah red flag. Kenapa? Karena kenapa kok selama ini dia rugi, terus tiba-tiba dia untung, terus tiba-tiba dia bagi dividen? Apakah perubahan bisnis dengan aset yang segitu jumbo dalam 3 tahun itu bisa langsung berbalik arah? Ini butuh sangat-sangat keajaiban, butuh benar-benar sebuah sebuah momen-momen ajaib sehingga ada volume gede masuk atau investor besar masuk, keuangannya jadi sehat lagi atau apa. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Karena tiap kali saya dengar banyak sekali perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya menurut saya, yang saya baca itu nggak kuat tapi dia bagi dividen. Dan juga banyak sekali orang-orang yang tertarik membeli saham ini karena mereka hanya mengacu di ilmu dividend yield tadi yang saya bahas di video sebelumnya ya. Kalau dividend yield itu ada sambungannya lagi, yaitu di fundamental perusahaan. Makanya tadi saya bilang, kalau mau beli perusahaan yang kasih yield tinggi, dividennya itu harus dilihat dulu perusahaannya sekelas apa, dan apakah perusahaan-perusahaan ini memang yang paling gampang ya, fundamental itu dia terbiasa bagi dividen setiap tahun. Kalau perusahaan ini tidak pernah bagi dividen, namanya asing, misalnya namanya PT ABC, 5 tahun terakhir nggak pernah bagi dividen, tahun ini kok mau bagi dividen? Padahal 5 tahun terakhir laporan keuangannya plus minus alias perusahaannya nggak stabil. Tanda tanya besar. Tetapi semoga semua orang bisa aware masalah ini ya. Fundamental perusahaan itu juga harus jadi salah satu bahan pertimbangan ketika kita akan memilih sebuah saham yang bisa membagikan dividen. Apalagi jika dividen yang dibagikan cukup besar.